Haleluya. Kita kembali berjumpa dalam malam renungan kita. Mari sebelum kita mendengarkan, kita mau berdoa. Kita tundukkan kepala. Bapa yang baik yang ada dalam surga, kami mensyukuri buat kesempatan malam yang indah ini dapat menikmati kembali kebenaran firman-Mu. Karena itulah Bapa, saat ini kami datang mengucapkan syukur buat semuanya yang Kau berikan bagi kami. Dan biarlah kami tetap mau melakukannya di dalam kebenaran firman-Mu, di dalam takut akan Tuhan. Urapan-Mu atas hamba-Mu, urapan-Mu juga atas umat-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Satu hal yang kita patut banggakan hari-hari ini adalah kita mempunyai Allah yang bertindak. Allah yang mempunyai inisiatif yang indah buat kehidupan kita semua. Karena itu dalam Yesaya 64 ayat yang keempat dituliskan demikian. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Perhatikan, seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Haleluya. Inilah satu kebanggaan kita. Kita memiliki Allah yang betul-betul sangat-sangat memperhatikan kita. Dikatakan seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Inilah kebanggaan yang harus ada pada setiap kita. Kita memiliki Allah yang sangat memperhatikan kita. Artinya, Dia tidak membiarkan kita dan Dia tidak meninggalkan kita, tapi Dia sangat memperhatikan kita. Kita sudah mengerti dari awal pada waktu manusia ciptaannya, manusia buatannya jatuh ke dalam dosa. Mereka menyemat daun ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tapi kita tahu di sinilah dalam ketakutan mereka bukan mencari Allah, tapi justru mereka menutupi diri mereka dengan daun ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tapi bersyukur Allah kita adalah Allah yang bertindak. Dia mencari manusia yang diciptakan menurut peta dan teladannya itu. Dan Dia ganti pakaian daun ara dengan menyembelih seekor binatang, lalu dibuatkan bagi mereka pakaian kulit. Jadi di sini Allah berinisiatif untuk mereka tidak memakai kebenarannya sendiri, caranya sendiri untuk menutupi kesalahan mereka. Tapi Allah bertindak. Dia ambil binatang yang disembelih. Dan dari kulit binatang itulah Dia membuat pakaian buat menutupi ketelanjangan mereka. Itulah kita perhatikan. Allah sangat memperhatikan kita. Dia tidak ingin kita bertindak dengan cara kita. Tapi Dia mau bertindak sesuai dengan otoritas Dia sebagai Allah. Dan sekali lagi, inilah yang patut kita banggakan. Yang patut kita syukuri. Ya. Dikatakan di dalam Yesaya 64 ini, tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Itulah Allah kita. Dan ini patut kita syukuri. Benar kalau pada waktu Dia memberikan Yesus bagi kita, maka dikatakan Dia disebut Immanuel. Artinya Allah yang menyertai kita. Sehingga kita boleh ada dalam pimpinan Allah senantiasa. Dan memang lewat kebenaran firman Tuhan kita mengerti. Firman Allah katakan bahwa Dia adalah Allah yang sekali-kali tidak akan membiarkan kita.
Dia Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Itulah Allah Immanuel. Yesus, dia disebut Immanuel karena dia selalu bertindak buat kita. Patut kita banggakan hal ini, karena inilah Allah yang dikatakan, hanya Engkau yang berbuat demikian. Bersyukurlah kita memiliki Allah yang demikian. Kita mengerti saat-saat kita dalam ketakutan, terlebih di hari-hari seperti ini. Maka Allah merindukan untuk kita tetap ada dalam persekutuan yang indah dengan Dia. Sebab itu mari di hari-hari ini, jangan kita biarkan diri kita terbenam dalam ketakutan kita. Tapi kita harus bangkitkan iman kita. Kita bangkitkan diri kita. Bahwa kita punya Allah yang ada di dalam kita. Dan mau menyertai kita. Membela kita. Menolong kita untuk kita tetap ada dekat dengan Dia. Jadi di sini diperlukan inisiatif. Bukan hanya dari Allah. Allah sudah berinisiatif untuk selalu mendekati kita. Dia mau mendekati kita. Karena itu dia mencari kita. Tinggal dari diri kita. Sebagai umat yang dia kasihi. Mari hari-hari ini kita jangan membiarkan diri kita menjadi dalam ketakutan yang sedemikian rupa sehingga kita menjauhi Dia. Kita tidak mau bersekutu dengan Dia. Tapi justru di hari-hari ini kita wajib. Saya katakan kita wajib. Karena memang Allah mencari yang demikian. Ya. Jadi biarlah di hari yang mendatang, walaupun dunia mengatakan begini dan begitu, hal-hal yang membuat kita jadi takut. Tapi sebagai orang percaya, karena kita memiliki Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, maka kita memiliki keyakinan, aku tidak takut apa yang akan manusia perbuat atasku. Jadi biarlah hari-hari ini iman kita tingkatkan. Kita mau selalu mencari Dia. Karena kita tahu Dia suka persekutuan dengan umatnya. Ya. Bahkan Dia selalu mau mencari kita. Jadi di mana hari-hari ini kita berada. Mari posisikan diri kita adalah sebagai orang-orang yang berkenan pada Allah. Dan suka mencari Allah. Inilah waktunya untuk kita semua hari-hari ini mendekat kepada Dia. Karena apa? Seperti pemazmur katakan, hanya dekat Allah saja aku menjadi tenang. Daripadanya lah pertolongan bagi kita. Jadi di hari-hari ini biarlah kita semua lebih suka mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan kita lari menjauhi Dia atau kita bersembunyi seperti Adam dan Hawa. Tapi justru hari ini kita harus mencari Dia. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya. Dia pembela kita. Dia yang berjanji akan menyertai kita sampai ke akhir zaman ini. Janjinya ya dan amin. Sebab itu mari bersama-sama hari ini kita menguatkan diri kita. Hari-hari ini kita harus menguatkan iman kita. Karena kita tahu kita mempunyai Allah yang dikatakan sangat akan bertindak untuk menolong kita semua, untuk berkati kita semua, melindungi kita semua, menjaga kita semua. Jadi janganlah takut. Bukankah itu yang firman Allah katakan? Janganlah takut. Apa yang manusia mau berbuat atas kita. Tapi takutlah akan Dia yang dapat bertindak dengan dahsyat atas kehidupan kita semua. Tuhan berkati kita semua supaya hari-hari ini iman kita semakin kokoh, semakin tumbuh kuat di dalam Dia, dan semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Kita tundukkan kepala. Inilah yang kami syukuri ya Bapa, bahwa kami mempunyai Allah yang selalu bertindak bagi kami. Walaupun mungkin banyak kelemahan-kelemahan kami, hal-hal yang menakutkan kami, tapi Engkau tidak biarkan ketakutan itu melanda kami. Engkau bangkitkan iman kami untuk kami mau selalu mendekat kepada Engkau. Roh Kudus tolong setiap kami sebagai umat-Mu yang berada di hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Untuk kami mau mendekat dan mendekat
dan mendekat kepadamu saja. Segala puji bagi nama-Mu ya Bapa, kuatkan umat-Mu, kuatkan iman kami, segarkan roh, jiwa, dan tubuh kami, untuk kami berdia-dia di dalam Allah yang menyelamatkan kami. Segala puji bagi nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Jadilah kuat. Haleluya.